indeks ekonomi hijau ke bawah, kita bisa terbuka juga ya, apa sih eh, kebijakan yang diterapkan dalam simulasi model, bagaimana diterapkannya, lalu apa landasan asumsi yang dibangun, yang diinput dalam model. Ya, ini kami sedang siapkan, harapannya em, dari satu pemerintah provinsi dan daerah dan juga yang lainnya kita punya seragam ya penjelasannya. Dan semoga nanti dalam waktu dekat ini jika berkembang kami akan berbagi Bu ya ke provinsi. Dan kedua yang pagi pagi menuju siang ini yang kami coba sampaikan sebuah gagasan ya atau metode pendekatan dan juga alat bantu untuk kita menurunkan target provinsi ke kabupaten kota. Dan tentunya ini mungkin setelah rapat ini atau di kemudian hari perlu input saran masukan dari pemerintah daerah. Nah, harapannya kami ya pagi ini bisa berbagi dulu konsep pendekatan dari sisi Bappenas dan juga nanti kami juga ingin mendengar barangkali Bapak Ibu di tingkat provinsi atau kabupaten kota juga punya konsep pendekatan yang berbeda untuk menurunkan target tersebut. Dan harapannya nanti ada semacam kesepakatan atau konsensus saja ya, apa proses pendekatan penurunan target yang setidaknya Bappenas dan pemerintah provinsi bisa bisa saling paham dan harapannya bisa menjadi input untuk kegiatan tindak lanjut ke depannya. Dan dalam yang dari sisi kami Bapak Ibu, dalam memecah ya, dalam memecah atau menurunkan target ke tingkat kabupaten kota, saat ini yang kita butuhkan bagaimana tadi sudah sampaikan Ibu Ana, angka-angka target provinsi itu bisa kita turunkan ke kabupaten kabupaten kota, maaf salah ketik. Nah, dalam memecah atau disagregasi tentunya sebagaimana termuat di surat edaran bersama, kita perlu mempertimbangkan karakteristik kabupaten kota, baik sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan di dalam pendekatan yang kami coba angkat di sini, bagaimana kita mewakili ya karakteristik kabupaten kota tersebut dalam sebuah sebutannya kami nyebutnya variabel pembobot. Ya. Dan variabel pembobot ini memiliki nilai unik nantinya untuk tiap kabupaten dan kota sesuai data aktual tersedia dan juga yang paling terkini. Dan harapannya mungkin pembobot ini juga tiap tahun bisa didata ya atau terdata di kabupaten kota. Lalu di empat, harapan kita variabel bobot nanti digunakan untuk membobot tentunya, untuk memecah nilai target dari provinsi ke kabupaten kota. Dan cutnya nanti kami sampaikan setelah ini sebuah contoh. Contoh ya, belum menjadi alat bantu yang definitif. Contoh kita bisa mengkalkulasi disagregasi menggunakan variabel pembobot. Dan memang sistem dinamik Bapak Ibu, sebuah model itu definisinya kan representasi dunia nyata. Apa yang terjadi di masa depan tentunya itu hanya Tuhan Maha Kuasa yang tahu ya, dan kita hanya bisa mengestimasi atau hanya memprediksi, dan apapun yang terjadi real itu kita ukur tiap tahun, tiap 5 tahun, dan juga dalam waktu jangka panjang. Nah harapannya dari kebijakan yang kami terapkan di dalam model, ada sekitar kalau kita hitung tadi tabel yang disampaikan Ibu Ana ada sekitar 60 ya, 60 jenis kebijakan. Itu harapannya masing-masing memiliki variabel pembobot. Bisa sama, bisa berbeda. Dan dalam mempertimbangkan variabel pembobot, kami di sini juga belum menentukan apakah Bappenas yang menentukan ataupun mungkin pemerintah provinsi juga punya pertimbangan sendiri karena eh, pemerintah provinsi, pemerintah daerah punya keadaan kondisi ketersediaan data dan juga karakteristik sosial ekonomi lingkungan masing-masing. Ya. Harapannya juga dalam pemilihan variabel pembobot nanti juga bisa ada justifikasinya Bapak Ibu. Sehingga di kemudian hari jika ada perbaruan ya, oh ada variabel pembobot yang lebih baik lagi gitu ya untuk membantu kita mendisagregasi target itu bisa disesuaikan dan bisa disandingkan dengan sebelumnya yang kita pilih. Jika nanti saya sampaikan apa saja ya kebijakan yang diterapkan di dalam model proyeksi indeks ekonomi hijau, termasuk di situ di dalamnya ada kebijakan yang menyentuh penurunan emisi gas rumah kaca. Jika kita lihat kebijakan yang menyusun indeks ekonomi hijau, Bapak Ibu, ada dua jenis
kelompok kebijakan ya. Ada kebijakan yang satuannya proporsi gitu ya. Dia menandakan progres, perkembangan. Satuannya persentase atau persentase per tahun. Tapi ada juga kebijakan yang satuannya kuantitas seperti ton per hari dalam hektar ya, atau hektar per tahun. Nah, untuk sementara hingga hari ini kami melihat ada dua kemungkinan ya penerapan penurunan ke kabupaten kota. Jika kebijakan itu kita ukur dalam targetnya dalam persentase, maka bisa diterapkan seragam tanpa pembobotan dengan asumsi, misal asumsinya kabupaten kota memiliki kapasitas yang sama, ya confident untuk mencapai mendukung target yang sama dengan provinsi. Tapi bisa juga ditetapkan secara berbeda-beda atau unik dengan pembobotan ya, dengan asumsi karakteristik tadi kondisi sosial ekonomi lingkungan berbeda-beda di kabupaten kota. Lalu untuk kebijakan kuantitas dari sisi kami, karena umumnya kebijakan satuan kuantitas sangat berhubungan dengan jumlah manusia atau jumlah pendapatan daerah atau jumlah sumber daya alam, maka sangat mungkin sekali diterapkan secara berbeda-beda dengan pembobotan dengan asumsi karakteristik kondisi di kabupaten kota. Karena kalau kuantitas seperti sebuah kue, Bapak Ibu ya, kue kita bagi terlihat jelas ya ukuran awalnya berapa Bu ya, nggak bisa langsung dibagi. Ada mungkin yang tidak punya kue itu ya Bu ya di kabupaten kota. Ini sekilas saja Bapak Ibu, kalau kita lihat di bagian satuan untuk sektor energi, ya kita satuannya sementara target kita tetapkan dalam persen. Dalam artian kita coba fleksibel di sini ya. Kita menetapkan persen sehingga mungkin tiap provinsi atau kabupaten atau kota tidak punya baseline atau baseline-nya diukur dengan cara yang berbeda. Namun dengan persen, apapun itu baseline yang dipakai dengan data terbaik yang ada, kita tetap berupaya ya untuk memenuhi progres dari persentase yang kita naikkan atau kita kurangi. Masih di sektor energi juga ada satu atau dua ya, misalnya tahun mulainya di berhentinya PLTU batubara misalnya. Itu ditetapkan dalam tahun tertentu saja, diasumsikan bisa berhenti beroperasi. Namun selebihnya seperti misalnya bauran kapasitas terpasang pembangkit listrik dalam berbagai pembangkit ya. Di sini ada sekitar 12 ya insya Allah. Itu juga dalam persentase. Dan tentunya ketika kita menurunkan ke kabupaten kota, informasi dasar tersedia akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Dan selanjutnya dalam hektar itu sektor hutan lahan, sektor pesisir laut, juga pertanian, dan juga kebijakan pengolahan sampah. Dan tentunya nanti kita bisa, ini sama dengan tabel yang tadi sudah disampaikan di Wana, nanti bisa diintip kembali. Nah, pagi ini Bapak Ibu kami izin menyampaikan sebuah contoh ya, bagaimana kita bisa mengkalkulasi penurunan target kebijakan. Nanti setelah ini izin kami menampilkan sebuah tabel Excel. Semoga tidak terlalu berat yang untuk kita cerna bersama pagi ini. Namun semoga secara garis umum gagasan kami dalam menurunkan target kebijakan bisa tersampaikan ke Provinsi Jatim. Dan di dalam kalkulator, karena kita belum tahu sebutan yang paling baik untuk alat bantu ini, tapi sebenarnya kita sebut kalkulator karena tugasnya atau fungsinya diharapkan mengkalkulasi ya, penurunan target kebijakan. Saya izin geser ke file Excel. Nah, ini tunggu sebentar Bapak Ibu. Nanti di file Excel ini saya beri satu contoh dari kebijakan yang proporsional atau berdasarkan persentase, dan juga nanti satu kebijakan contoh yang satuannya kuantitas. Mohon maaf, saya coba zoom ya agar kelihatan jelas. Nah ini Bapak Ibu mungkin ini masih sketsa awal ya, jangan dijadikan rujukan resmi dulu, tapi ini sebagai pemantik tanggapan masukan yang ingin kami dengar juga nanti. Contoh ini target kebijakan dengan satuan proporsi ya atau fraksional.
Kita ambil contoh misalnya sektor energi dengan kebijakan efisiensi energi industri yang satuannya persen. Nah, dalam hal ini dari model yang diproyeksikan Bappenas, kita bisa mengambil tahunan, bisa mengambil 5 tahunan sesuai kebutuhan. Hanya saja untuk hari ini kita coba melihat menurunkan target misalnya di tahun 2030 dan juga di tahun 2045. Pertama, Bapak Ibu, mungkin yang kami tawarkan atau coba gagaskan, pertama kita bisa menentukan variabel pembobotnya. Kalau kita mau dalam bahasa sederhana, apa sih variabel pembobotnya? Mungkin variabel atau aspek ya, segala aspek baik sosial, ekonomi, lingkungan yang memiliki hubungan sebab akibat terdekat dengan kebijakan tersebut dan bisa mewakili karakteristik sosial, ekonomi, atau lingkungan dari tiap kabupaten kota. Nah, di sini contoh yang menjadi acuan adalah sangat makro sekali jumlah jenis subsektor industri yang ada di kabupaten kota. Ini hanya contoh, Bapak Ibu, saya bukan bidang energi, tapi hanya sebagai contoh. Misal sektor industri maksimum ada 8 subsektor. Namun di tiap kabupaten kota memiliki jumlah subsektor yang berbeda-beda. Ada yang punya industri misalnya kimia, tapi ada yang tidak punya industri kimia. Ada yang di situ punya kimia, perlu infrastruktur, dan berbagai macam jenis industri. Nah, ini variabel acuan ini sementara kami belum tetapkan dan kondisional dengan ketersediaan data dan juga karakteristik terbaik dari kabupaten kota yang kita mau pilih sebagai variabel pembobot. Dan harapannya kita punya sebanyak narasi sederhana untuk justifikasi pemilihan variabel tersebut. Misalnya di sini, oh kami punya data lengkap untuk masing-masing kabupaten kota terkait subsektor industri. Atau mungkin lebih dalam lagi, kami punya data jumlah konsumsi misalnya ya diesel di tiap industri di kabupaten kota. Jadi tergantung situasi masing-masing. Dan mungkin dari kawan-kawan di provinsi dan kabupaten kota lebih paham ya mengenai kondisi data yang ada. Nah, harapannya Bapak Ibu dari setelah tadi kita menentukan variabel pembobot, kita mungkin bisa juga langsung mendata variabel pembobot tersebut. Ini sebagai andai-andai ada 10 kabupaten, kita punya jumlah atau nilai untuk variabel pembobot tersebut beda-beda. Dan nilai ini ya idealnya nilai terkini misalnya ya tahun 2023 kita input di sini. Dari semua nilai nanti harapannya kita punya semacam pembagi ya atau total dari semua kabupaten sebagai pembagi atau denominator sehingga kita bisa menghitung pembobotannya. Dalam hal ini kalau dalam persen di sini kabupaten yang tertinggi bobotnya bisa dibilang kabupaten nomor 1 ya, lalu yang paling rendah di sini bobotnya adalah kabupaten nomor 7. Dan tentunya total bobot itu harus sama dengan 1. Lalu bagaimana kita membreakdown ya atau memecah tiap kabupaten? Banyak sekali asumsinya Bapak Ibu ya kita bisa terapkan di sini. Mungkin kami di sini kemarin masih diskusi awal ya. Kalau misalnya asumsi itu kita coba tidak overconfident ya, tidak atau konservatif, kita mengasumsikan karakteristik kabupaten kota mungkin sama hingga tahun 2030 atau 2045. Sehingga di sini dari bentang bobot ke 10 kabupaten kita punya nilai tengahnya. Tapi juga ada asumsinya, misalnya asumsi nilai tengah itu menjadi kayak kondisi yang fair ya, di mana tidak terlalu besar komitmennya, tapi juga tidak terlalu rendah. Sehingga di tiap tahun tadi, misalnya tahun 2030 yang kita pecah, kita punya langsung kita bagi 2 target yang tadi di awal ya. Kalau kita geser, kita dapat nilai tengahnya 1,25 dan 1,5. Karena tadi tiap kabupaten asumsinya berbeda kapasitasnya,
kita bisa lihat ada kabupaten yang jarak nilainya jauh dari nilai tengah. Misalnya kabupaten satu karena dia bobotnya tinggi ya, dia 0,76. Dan juga ada yang minus atau di bawah dari nilai tengah. Sehingga kita punya semacam persentase penyesuaian dari target. Ini hanya dibagi 100 ya, maaf, dikali 100 dari nilai bobot. Sehingga dari tadi kok kita ke awal punya target provinsi 2,5, maka kita di tahun 2030 angka 2,5 kita sesuaikan dengan persentase naik atau turun. Dan ternyata di sini ada target yang mungkin tidak di atas provinsi, mungkin karena dia bobotnya lebih tinggi, diharapkan ya di sini diharapkan punya target lebih tinggi, tapi juga ada yang targetnya lebih rendah. Dan ini tentunya dinamis asumsi kita bagaimana nanti terapkan. Ini hanya contoh saja. Dan juga kita bisa terapkan untuk tahun-tahun yang lainnya. Dan jika ada kebutuhan tadi disampaikan kita perlu breakdown per tahun, ya tentunya nanti kita keluarkan angka proyeksi provinsi per tahun, lalu kita bisa breakdown. Dan yang terakhir, contoh juga untuk disagregasi yang kuantitas ya jumlah, contoh kita pakai di sektor kehutanan lahan, misalnya pengendalian kebakaran hutan, kita ada target misalnya di tahun 2030, 15.000 hektar terkendali, luas hutan terkendali kebakarannya, dan 2045 kumulatif 30.000. Sama kita bisa pilih variabel pembobotnya. Dan bisa berbeda dengan kebijakan, tapi juga bisa juga sama. Misalnya di kabupaten kota telah terdata ya jumlah luas yang tercegah hutannya, ya kita pakai saja, kenapa tidak? Tapi juga bisa berbeda ya. Kita pertimbangkan variabel yang hubungan kausal terdekat dengan kebijakan, ya situ luas total hutan. Contoh di sini 2023, contoh saja Bapak Ibu ini angka fiktif ini. Ada 27.000 hektar ya luas total hutan di provinsi. Lalu kita buka data kabupaten, ternyata ada yang memiliki nilai luasan berbeda-beda dan juga ada yang tidak punya. Nah, ini juga penting ya, sehingga fairnya ada pada jumlah sumber daya yang tidak dimiliki kabupaten. Dan harapan idealnya memang untuk pembobotan total data dari seluruh kabupaten kota itu sama dengan yang di provinsi. Sehingga didapat juga bobot, ya Bapak Ibu. Dan di sini kita juga pakai asumsi konservatif bahwa karakteristik antar kabupaten kota itu akan seragam ya hingga 2030. Sehingga kita juga bisa tadi membagi target di tahun yang kita inginkan. Di sini total ada 15.000 hektar dibagi secara pembobotan untuk masing-masing kabupaten. Dan tentunya yang tidak memiliki sumber daya alam, ya di situ tidak memiliki target. Terakhir sebelum saya kembalikan ke Mbak Aisyah bahwa asumsi disagregasi ini paling ideal memang ya di dunia nyata kan karakteristik kabupaten kota berubah-ubah Bapak Ibu ya. Namun di sini kita belum punya ya kajian ataupun pemodelan spesifik masing-masing kabupaten kota. Namun meskipun demikian kita punya asumsi yang harapannya tadi seperti kami sampaikan, semoga asumsi yang kita terapkan itu tertulis Bu, jadi transparan Bu ya. Adapun perubahan di lain waktu, justifikasi kita bisa kita sandingkan dengan asumsi yang kita bangun di awal. Mungkin ini sekilas ya gagasan yang kami berkembang selama ini hingga hari ini di tim, dan ini bisa jadi input untuk misalnya kita perlu exercise lebih lanjut ya Bu Nisa ya, pertemuan berbeda atau di hari ini selama kami masih di sini. Dan jika nanti ada pertanyaan, semoga bisa disampaikan ke kami langsung. Harapannya modal ini tidak menjadi modal Bu, tapi bukan jadi yang modal madil Bu. Gitu kalau bercandanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih, Bapak Ibu sudah ada contohnya. Nanti kita bisa mencoba. Barangkali kalau di tingkat provinsi berarti data yang dimasukkan itu data per kabupaten gitu ya. Kalau data Ya Bu, harapannya Ya, data kalau per data kabupaten. teman-teman kabupaten berarti bisa apa? Bisa sesuai mereka yang punya ya. Ya Bu, Bisa per kecamatan atau bisa wilayah yang mungkin mereka kategorikan sendiri gitu ya. mungkin nanti situasional Bu, kalau Iya, kami belum bisa memberikan nih, ya, sampaikan. ya, nih, ya, ya. Kegelisahan kita sebenarnya sama nggih, semuanya baik kami di provinsi maupun di kabupaten kota karena kalaupun kita diberi angka target oleh Bappenas, utamanya untuk provinsi, bukannya kita kesenangan Mas Iham atau Mbak Aisyah atau Mbak Novi ya, malah pusing ya. Maksudnya target itu kan berarti harus ada sumber daya untuk mencapai target itu pertama ya. Terus kemudian nanti waktu realisasi itu ngitungnya gimana gitu ya. Itu kan PR bagi kita. Ya, ini kebetulan kemarin teman dari Bapeda Kota Batu rawuh di Bapeda Provinsi dan pertanyaannya sama. Supaya ini bisa mendukung kami di provinsi bahwa kabupaten juga punya kegelisahan yang sama, monggo Mas Sampingan nggih dari Kota Batu bisa menyampaikan. Waktunya saya berikan setengah jam nggih. Ini setengah 12, masih kuat ya untuk nahan sedikit lagi untuk makan siang ya. Mumpung teman-teman LSIDA di sini, jadi monggo tadi Mas Yam sudah sampaikan, kalau bisa hari ini, Bapak Ibu yang sudah inilah kemerutuk ya, itu bisa langsung ke Mas Ilham, ya opo Mas ini kabupaten kui atau kotaku ini targetnya piro, baseline-nya kata Mas Saminganu, baseline-ku berapa gitu ya, targetku di 2045 berapa, nanti terus baginya per 5 tahun berapa, tahunannya berapa, monggo bisa disiapkan pertanyaan apa yang kita gelisahkan sampai dengan hari ini. Monggo Mas Samingan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Bappenas, dari pimpinan rapat, juga dari konsultan, serta teman-teman semua dari Kabupaten. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya adalah Bapak Kaban ataupun Bapak Kabit, tapi ada kesibukan Bu di daerah sehingga tidak bisa hadir sehingga diwakilkan kepada saya. Mungkin perkenalkan, nama saya Samingan. Saya juga sebagai perencana ahli muda. Kebetulan sudah 25 tahun ini dan 22 tahun lah. 2 tahun itu kita di posisi dinas teknis Bu. Jadi eksekutor. Baru 2 tahun ini kok didapuk sebagai pemimpi, katanya memimpi masa depan gitu. Jadi ya beginilah di kabupaten kota. Mungkin izin Bu, saya berdiri Bu, ya Bu. Cek. Eh, Sebagaimana kabupaten kota lain mungkin seluruh Indonesia, bahwa Kota Batu juga lagi menyusun Ranwal RPJPD, ya RPJPD. eh, Naik Mas. eh, Sebagai dasar penyusunannya adalah eh, Permendagri, ada surat eh, edaran bersama Mendagri dan Bappenas, juga ada Imendagri tahun 2024. Next Mas. Eh, Penjadwalan sudah ditetapkan sebagaimana Imendagri tahun 2024, sehingga kabupaten kota ini berpacu dengan waktu untuk memenuhi mulai dari Oktober tahun 2023 sampai dengan Agustus tahun 2024, harapannya sudah terselesaikan. Di samping itu di daerah juga banyak lagi kegiatan terkait dengan RPJPD, terkait dengan RKPD, belum lagi ngurusi pokir-pokir yang nambah-nambahi pikir kan gitu ya, mungkin sama dengan kabupaten kota lain mungkin ya. Next Mas. Eh,
Ini adalah kelengkapan kami untuk konsultasi ranwal kami di Bapeda Provinsi Jawa Timur. Sudah kami penuhi di tanggal 23 Januari 2023. Naik, Mas. Ini kabupaten kota yaitu Rupane Kota Batu ini sudah mulai September, Bu. September kita sudah pra KLHS dengan DLH provinsi, kemudian di Oktober kita jaring aspirasi dengan masyarakat, kemudian di November kita mengadakan sowan, Bu, di Kementerian KL, di Dirjen Bangda, kemudian konsultasi ke Bappenas, Kemendagri dan Kemenkerap. Kemudian di Oktober kita rakortek menjaring masukan dan aspirasi juga termasuk isu-isu strategis yang ada di Kota Batu. Kemudian di Desember kami mengadakan FGD tematik ekonomi, tematik Pamsosbud, kemudian ada FGD tematik pertanian, juga pariwisata, kemudian ada forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik. Di Januari kami sudah melakukan pembahasan dengan DPRD, kemudian dengan ada dengan unsur pimpinan daerah, kemudian dengan pembahasan DPRD lagi kita kirim ke provinsi di tanggal 22 Januari 2024. Kemudian di nota kesepakatan antara PJ Wali Kota dengan DPRD Kota Batu di tanggal 25 Januari 2024. Kemudian di Februari tanggal 1 kemarin kita sudah konsultasi ranwal di Provinsi Jawa Timur. Next, Mas. Berdasarkan tadi kita ada penyempurnaan, ada perubahan yang awalnya adalah 76 arah kebijakan setelah dilakukan kesepakatan dengan Dewan dan penyelarasan dengan provinsi, maka arah kebijakan menjadi 80 kebijakan dan direncanakan menjadi 45 indikator. Next. Nah, untuk visi Kota Batu, Batu Kota Batu, karena biasanya orang itu menyebut Batu. Mau kemana? Ke Batu ya. Makanya kita pakai Batu, yaitu madani, berkelanjutan, agroindustri, tentram, dan unggul. Madani adalah terwujudnya masyarakat yang beradab, keadilan, partisipatif, dan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan berbangsa yang harmonis. Kemudian berkelanjutan, terwujudnya kemampuan pembangunan daerah yang terus berlanjut, terus berlangsung, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya alam, lingkungan, dan memastikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian agroindustri, karena kita memang Batu itu adalah penyokong sayur mayur ya, pertanian, walaupun kota wisata, tapi tidak akan meninggalkan pertanian, bahkan itu kita akan tingkatkan menjadi agroindustri, yaitu terwujudnya industri produktif, adaptif, yang menjadi konteks pembangunan ekonomi kreatif, memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan mendasari pembentukan karakter wilayah, kota, dan desa yang berdaya saing. Kemudian tentram, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas, tangkas, dan kolaboratif yang menciptakan kondisi masyarakat yang tenang, aman, damai, dan sejahtera. Kemudian unggul, terwujudnya individu dan kelompok masyarakat yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan sebagai hasil terpenuhnya derajat kesehatan, mutu pendidikan, dan perlindungan sosial yang berkualitas. Next, Mas. Nah, untuk misi, sasaran misi kita sesuai dengan surat edaran bersama tadi, kita menyelaraskan antara RPJM NAS dengan RPJPN dengan RPJPD provinsi. Kita sudah
selaraskan sedemikian juga, terutama yang di titik kita itu ada di penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu di angka 5 tadi itu. Ya, naik Mas. Nah, ini Mosi Kota Batu ini ada 5 yang terkait dengan emisi gas rumah kaca adalah di misi yang kelima, yaitu membangun berkelanjutan ekologi, yaitu berkelanjutan pembangunan lingkungan, ketahanan air, energi, dan pangan, serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim untuk menuju keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa mendatang. Ini misi kita. Next, Mas. Nah, kita juga sudah menyelaraskan antara misi RPJPN, RPJPD Provinsi, dan di RPJPD Kota Batu. Ya, next Mas. Ya. Ini di arah kebijakan kita fokus di misi yang kelima, yaitu membangun ekonomi berkelanjutan. Ini sasaran pokoknya adalah lingkungan hidup berkualitas, kemudian ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, kemudian ada berketahanan air, ekonomi hijau, energi hijau, dan pangan. Naik Mas. Ini adalah keselarasan antara RPJPD Provinsi dengan RPJPD Kota Batu terkait dengan sasaran pokoknya, terutama di kita itu yang kita bahas saat ini adalah di sasaran ke-10 kalau di Kota Batu, kalau di provinsi adalah di sasaran ke-17, yaitu ketangguhan, terwujudnya ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Lanjut Mas Nek. Ini keselarasan arah kebijakan antara RPJPN, RPJPD dengan RPJPD Kota Batu. Nek Mas. Ya. Ini yang kita ini ada di yang kelima, transformasi ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sama. Kemudian yang di Kota Batu juga sudah kita sesuaikan di arah pembangunannya. Naik Mas. Nah, ini indikator utama pembangunan di Kota Batu ada 45 yang kita ambil. Yang di GRK-nya ada di posisi yang ke-45, itu penurunan emisi gas rumah kaca. Next Mas. Ini arah kebijakannya, periodenisasi di tahun 2025 sampai tahun 2029, kemudian tahun 2030 sampai 2034, kemudian di 2035 sampai 39, dan 2040 sampai 45 terkait dengan periodisasi misi arah kebijakan yang misi kelima. Oke Mas, lanjut. Oke lanjut Mas. Nah, persoalan di daerah ini Bu, yang kita ditunggu oleh daerah, yang ditunggu oleh teman-teman Bapeda, terutama tim penyusun RPJPD, ini ada di nomor 5 ini yang jadi persoalan ini. Yang di nomor 5 ini yang terus terang kami di deadline waktu juga ditunggu. Ya, gimana cara menentukannya baseline-nya ini? Kemudian targetnya ini. Ini yang kita ditunggu, Bu. Jadi di poin 5 ini harapan kami begitu pulang dari sini nanti kita sudah bisa langsung menghitung. Jadi teman-teman di daerah ini lagi mumetnya di angka yang kelima ini. Next Mas. Nah ini penjabarannya nanti tadi itu. Yaitu di baseline-nya, kemudian target 5 tahunannya seperti apa. Ini di kolom-kolom ini tolong kita dikasih pencerahan untuk menghitungnya ini gimana ini. Ya terus terang ini sudah di deadline, harusnya minggu ini Bu sudah selesai ini kita menghitung, ini sudah diserahkan untuk revisi, kemudian kita konsultasikan lagi ke provinsi. Next Mas. Nah sementara data yang ada di kami Bu, data di kami yang laporan berdasarkan aksara yang sudah kita input, yang disetujui jumlah
aksi daerahnya adalah 94 dengan penurunan emisinya 200.191,41 ton Ki ya. Ini jumlah revisi 19, kemudian yang masih posisi draft ya, karena memang petugasnya baru di pertanian, ini ada salah input sehingga mencelat ke tahun 2024 ya. Ini kita masih perbaiki, ada 5, jadi total laporan yang sudah terinput sebanyak 118 kegiatan aksi daerah yang ada di Kota Batu. Next, Mas. Nah ini kalau ada yang di dashboard Kota Batu, pencapaian penurunan emisi itu di tahun 2010 sampai sekarang itu adalah 33, 26,77, kontribusi Kota Batu adalah 0,09%, sebaran petanya ada di dashboard juga, kemudian grafiknya seperti ini. Ini ada di dashboard semua tuh ya teman-teman, yang semuanya sudah ada semuanya. Ini data-data pokok kita yang ada di Aksara. Next, Mas. Nah, ini total anggaran yang kita gunakan untuk penurunan emisi gas rumah kaca atau pembangunan rendah karbon di Kota Batu adalah 33,03 miliar. Next, Mas. Nah, ini berdasarkan BPS, Bu. Ini PDRB kita di 12.180 927,83 dalam juta ya. Nah, itu mungkin data-data kami yang ada di daerah, sehingga nanti mohon masukan dari Bappenas juga dari tim konsultan, sehingga nanti kita pulang teman-teman juga yang di daerah lain mungkin punya kesulitan yang sama dengan kami, mudah-mudahan nanti bisa membawa data, kalau bisa mungkin dibuatkan oleh provinsi atau Bappenas sekalian lah, kita juga tinggal ini aja, melaksanakan aja. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk semua narasumber, J. Ya, kegelisahan kita itu Mbak Novi, Bu Ana yang ada di ruang Zoom, Mbak Aisyah, Mas Iham. Pertanyaan yang cuma satu tok itu loh saja nih ya. Tapi sekali lagi Mas Samingan, kalaupun dihitung gitu ya, kalau kita nggak ngerti cara ngitungnya itu ya sulit loh. Nanti di akhir tahun 2025 misalnya, begitu realisasinya berapa gitu. Kalau kita nggak tahu cara ngitungnya kan juga susah ya. Apalagi kalau misalnya 5 tahun terkait dengan akhir masa jabatan kepala daerah, pasti kita juga dituntut untuk menyampaikan laporan dan seterusnya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, duduknya serem ya, tapi kita aman di sini. Mbak Novi, Mbak Aisyah dan Mas Iham, berapa hari di Surabaya? 1 hari. Sehari. Monggo kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekali lagi yang membutuhkan keberadaan beliau di sini, monggo dimanfaatkan. Pesawatnya jam berapa? Habis maghrib ya. Bersedia nggih ditahan di sini sampai pokoknya nggak ketinggalan pesawat aja ya. Jadi meskipun nanti misalnya rapatnya forumnya sudah selesai, Bapak Ibu monggo sekali lagi bisa bertanya-tanya nggih. Barangkali tidak selesai pada hari ini, tetapi kegelisahan mungkin cara singkatnya sehingga nanti Bapak Ibu kondur dengan tersenyum ya. Jangan bertatut dapat disposisi rapat pusing, pulang bertatut tambah pimpinannya bingung nanti nggih. Moga-moga nanti pulang semuanya tersenyum dengan bahagia. Bahagia bukan pura-pura bahagia ya, benar-benar bahagia. Saya buka sesi yang pertama dulu nggih, masing-masing mungkin kalau yang sana 1, sini mungkin ada 2, mungkin sana 1.
boleh dengan siapa saja, bisa disebutkan asmo panjenengan dan dari mana asalnya, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Monggo, dari kanan dulu, bisa tunjuk jari. Waduh, ini sudah paham apa malah bos? Sama dengan saya gitu ya, kira-kira sama dengan saya. Tapi saya masih rodok seneng, rodok ayem lah nih masih di sini. Mungkin yang tengah, yang 3 meja ini belum ada. Oke, yang ya Mbak Lia gitu ya. Mbak Lia, Pak Nyoman, nah, malah dikeroyok sini, enggak apa-apa wis sama yang sini. Monggo disebutkan dulu, sudah ada 3 penanya, disebutkan asmanya siapa, dari mana, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia dari Bapeda Litbang Kota Probolinggo. Saya mau bertanya dengan dari LCDI kaitannya dengan aplikasi Aksara. Eh, Beberapa hari lalu kami mencoba menginput, kebetulan ada beberapa petugas kami yang baru gitu ya, karena ada mutasian. Kemudian ada petugas kami yang baru, jadi kami sempat membimbing petugas baru itu untuk menginput begitu. Dan ternyata saya tidak tahu apakah memang ada sedang perbaikan atau bagaimana di aplikasi itu untuk sektor energi, subsektor industri. Sektor pendukungnya itu tidak keluar indikatornya gitu. Jadi biasanya kan kalau kita itu pendukung gitu ya, begitu masuk ke indikator, tinggal misalnya keluarkan ada sektor pendukung ini tidak ada, jadi tidak bisa diinput. Akhirnya kami mencoba memasukkan dengan subsektor energi. Jadi energi dengan subsektor energi, padahal harusnya subsektornya industri begitu. Itu baru bisa begitu. Jadi mungkin bisa dibantu untuk hal-hal teknis seperti itu. Kemudian mungkin juga saya sudah pernah sampaikan ke Ibu Kun. Jadi ketika kami buka akun admin kami Aksara untuk Kota Probolinggo, ternyata logo kotanya bukan logo Kota Probolinggo, tapi logonya Kabupaten Probolinggo gitu. Mungkin bisa diperbaiki. Kemudian sejak Kamis kemarin saya mencoba mendownload Excel-nya untuk Aksara itu tidak bisa sampai semalam sebenarnya saya coba itu tidak bisa, statusnya error. Itu aja sih sementara, mungkin apa ada sedang lagi perbaikan atau bagaimana, mungkin saya butuh eh, penjelasan begitu. Oh, terakhir, em, kenapa hanya sedikit, tidak banyak status aksi kami itu yang difinalisasi gitu. Kebanyakan hanya eh, disetujui. Yang di final, kalau sudah final kan berarti sudah melalui verifikasi dari LCDI kan ya, begitu. Jadi mulai dari tahun usul apa inputan kami yang dari tahun 2019 itu pun hanya sedikit yang statusnya final, begitu. Itu aja pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Yang kedua mungkin Pak Nyoman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengikuti yang dari LCDI. Ya, terima kasih pencerahannya dan kemudian bagaimana cara mengukur. Saya sangat setuju sekali ketika untuk mengukur menggunakan sistem dinamik yang kemudian tadi dikonversi ke Excel ya, ke pembobotannya.
Nah, sepertinya teman-teman di sini dari teman-teman kota kabupaten, bahkan mungkin dari provinsi, butuh formula yang lebih sederhana. Kalau misalkan tadi dengan sistem dinamik, mungkin ketika dijelaskan dari apa logika thinkingnya bisa dipahami, tapi pada saat mengoperasionalkannya tentunya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya pemahaman terhadap causal loop-nya dan juga formula-formula yang menjadi bagian dari sistem dinamik tersebut. Nah, ini sekedar usul tadi di Excel-nya itu sebenarnya sudah sangat baik ketika mengkonversikan variabel-variabel yang ada dalam sistem dinamik itu ke dalam bobot. Mohon dikoreksi kalau apa pemahaman saya salah dari presentasi yang tadi. Tapi itu mungkin yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman di sini untuk menentukan kira-kira targetnya berapa. Tapi memang ini saya pikir, mohon maaf Bu Guntarti, kayaknya teman-teman nanti pulang juga masih agak mikir dulu karena teman-teman dari ya apa low carbon development ini juga masih belum selesai ya dengan formulanya. Tapi saya pikir itu bisa di-develop Mas Ilham untuk atau mungkin untuk periode sekarang disederhanakan dulu yang kira-kira bobotnya itu bisa dimasukkan oleh teman-teman dari apa namanya dari hasil capaian yang sudah mereka miliki di Aksara. Cuman yang perlu diperhatikan ketika ada beberapa indikator yang ternyata datanya tidak tersedia. Nah, untuk yang seperti ini kira-kira nanti di dalam formulasinya seperti apa? Akan sangat baik kalau misalkan nanti mungkin ada tidak tahu mungkin tidak bisa hari ini mungkin hari besok atau minggu depan itu bisa di-sharekan Excel-nya ke teman-teman yang sudah dalam bentuk ada formulanya sehingga mereka sudah bisa tinggal memasukkan bobotnya dan keluar kira-kira skenario-nya mau di business as usual atau moderat atau mungkin di agresif begitu dan juga mungkin bisa sedikit untuk membantu teman-teman menentukan kira-kira targetnya berapa. Itu terima kasih Bu Guntarti. Sepakat Pak Nyoman. Ya, jadi kita biasanya begitu Mas Ilham, Mbak Novi, Mbak Aisyah, biasanya kita akan bikin 3 alternatif ya Pak Nyoman ya. Apakah pesimis, moderat, atau optimis. Jadi nanti kita bisa pilih, kita sediakan ke pimpinan mau yang mana, kita juga lengkapi dengan asumsi-asumsi yang apakah itu ringan, sedang, atau berat untuk sumber dayanya. Terima kasih Pak Nyoman menegaskan kegelisahan kami semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Satu lagi yang di depan tadi, Bu, monggo. Ya, terima kasih. Saya Bu Ika dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Kami ingin menanyakan terkait data industri. Di sini yang diminta atau yang dibutuhkan untuk pengisian ini, industrinya itu seperti apa, bagaimana? Apakah dalam 1 tahun itu harus berbeda jenis industrinya atau seperti apa gitu? Kemudian untuk yang terkait dengan sektor energi itu tadi ada istilah di PLTA ya. Ya kalau PLTA itu nanti berada di wilayah atau kabupaten kotanya ataukah di mana gitu. Seperti kalau di Kabupaten Malang kan ada PLTA Karangkates itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelah kiri ada 2, 3, 4. Oh, ternyata wakeh kayak gini ya. Sing bingung tambah akeh. Satu lagi ya. Mungkin oke, sekaligus saja ya nanti bisa kita sinkronisasikan pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip. Monggo dari belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn dari Bapeda Tulungagung, Bu. Mohon izin kaitannya dengan yang disampaikan oleh Bapeda Kota Batu, nggih, kaitannya dengan timeline dan waktu terkait dengan penyusunan RPJMD. Jadi yang seperti disampaikan oleh narasumber semua yang disampaikan tadi bahwa bisa disimpulkan kalau mungkin sampai dengan siang ini kita belum bisa
menemukan titik temu terkait dengan bagaimana kita mengisi baseline dan target. Jadi intinya seperti itu. Nanti mohon disampaikan bagaimana dari tim Bappenas juga dari SCDI untuk terkait kita kapan eh, karena ini penting buat kami kaitannya nanti dengan jika kami karena ini ditugaskan ke sini harapannya kami di saat ini bisa sudah mengetahui bagaimana cara menghitung ataupun bagaimana apa mungkin sudah ditentukan seperti itu. Jadi kalau memang belum kapan gitu mungkin. Dan yang kedua kaitannya dengan aksara, Ibu mungkin memang termasuk di kabupaten kami yang dilaksanakan saat ini belum bisa optimal, gitu. Mungkin nanti dengan ke depan dengan adanya emisi gas rumah kaca yang memang menjadi salah satu hal yang konsen yang harus kita hitung kemudian yang harus diketahui berapa penurunannya. Jadi mungkin ke depannya bisa ke depan kita mungkin perlu bantuan dari tim dari provinsi ataupun dari pusat terkait seperti apa yang sebenarnya dalam prosedur untuk pengisian aksara kembali gitu. Terkait juga dengan mungkin data gitu, Ibu. Jadi beberapa hal sudah kami sampaikan juga ke provinsi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di luar dari provinsi, dari kabupaten, itu sementara banyak yang diketahui oleh itu seperti apa? Apakah nanti juga harus dipikirkan gitu, harus disampaikan ke kabupaten untuk diinput dan sebagainya, mengingat nanti harus dihitung berapa emisi penurunannya. Kemudian kaitannya dengan mungkin nanti ke depan harapan kami dengan adanya emisi gas rumah kaca yang juga menjadi angka target dari mulai yang selaras pusat sampai dengan kabupaten seperti hanya IKLH yang selama ini sudah dilaksanakan bisa dibuat sesimpel mungkin untuk kami karena kami sendiri sudah sangat kesulitan dengan banyak sekali indikator yang harus dihitung mungkin disederhanakan kalau memang tidak bisa dengan metode yang sangat detail seperti tadi, paling tidak mendekati dengan jenis-jenis indikator yang paling sudah tersedia di tingkat kabupaten. Kami bisa langsung, kalau mungkin lewat Aksara Mawon, gitu, nanti ada salah satu link yang bisa dimasukkan untuk masuk ke data, nanti bisa di endingnya bisa keluar, kita tinggal memakai data yang sudah ada itu dengan formulasi yang sudah otomatis seperti itu. Harapannya seperti itu. Mungkin kami itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ririn. Sebenarnya setiap tahun ya beberapa provinsi mengundang kabupaten kota untuk hadir mulai tahun 2019. Termasuk juga kami juga melakukan pendampingan, kami juga melakukan kunjungan ke Bapeda kabupaten kota atau Bapeda kabupaten kota minta kepada kami untuk misalnya melalui Zoom, WA atau Rawo ke sini selalu kami layani. Monggo nanti mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Lagi yang sebelah ya. Mas Rizal, Mas Ali, tolong itu tadi mic-nya hidup segan mati tak mau, Mas. Baterainya mentek ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang dari DLH Kota Probolinggo, Ibu. Mungkin saya langsung aja ke aplikasi aksaranya, Mbak. Seperti kita ketahui kemarin bulan 7 kalau tidak salah kita sudah belajar bahwa aksara ini sudah integrasi dengan SIPSN. Nah, kemarin SIPSN-nya sendiri sudah banyak data yang memang agak bermasalah ketika kita tarik data. Ketika kita tarik data itu ke aksara, kita masukkan data jumlah contoh, misalnya ada pengolahan sampah di kami namanya Fujidester. Kita masukkan data itu sekian kilo per tahun. Namun setelah kita rubah data itu,
ketika data sampah itu tidak bisa dirubah, jadi diedit juga, diedit tidak bisa, dihapus dan tidak bisa terverifikasi oleh Bapeda Kota maupun provinsi. Itu yang data ISPSN. Terus juga tadi kalau enggak saya salah dengar, tanggal 24 Februari ini adalah batas terakhir, Bu Nge. Kalaupun boleh integrasi Aksara dengan SIPSN. SIPSN ini kan sudah divalidasi oleh Delha Kemen LHK itu per semester, Nge. Apakah bisa Aksara ini menarik SIPSN per semester juga? Jadi paling enggak 2023 kita sudah bisa mengambil data SIPSN semester pertama. Jadi paling enggak, karena di data SIPSN ini merupakan data yang memang benar-benar aksi mitigasi yang sangat tinggi penurunan GRK-nya bagi sektor persampahan. Jadi harapannya kalaupun Aksara ini bisa terintegrasi ke SIPSN, harapannya di semester pertama juga bisa menarik data SPSN. Bahkan sekarang pun juga kita belum bisa ini narik dari SPSN di semester 2 ya, di Aksara. Kemarin kita buka, itu juga belum ada yang 2023. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Mas Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari DLH Bondowoso. Saya mau bertanya kepada tim LCDI terkait aplikasi Aksara. Di bidang kami itu kebetulan ada kegiatan pekerjaan konstruksi biogas, lebih tepatnya tentang pengolahan limbah ternak. Nah, kita itu untuk input data itu di aplikasi Aksara itu kan seharusnya untuk pengolahan limbah ternak itu kan masuk di kategori inti. Nah, cuman di sektor dan subsektor itu untuk pemilihan item untuk mengarah ke pengolahan limbah ternak itu masih belum ada. Jadi kami kesulitan untuk menginput data itu. Nah, kan di bidang kami kan untuk yang kategori inti itu tidak hanya tentang pengolahan sampah saja, tapi juga ada pengolahan limbah ternak. Nah, seperti itu. Mungkin dari tim LCDI bisa memberi petunjuk kepada kami cara untuk input datanya dan cara penghitungannya juga. Cukup dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya, kalau nggak salah. Jadi, monggo Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Wahid dari Bapeda Kabupaten Pamekasan. Mungkin permasalahannya hampir sama, Bu, terkait aplikasi Aksara. Di beberapa minggu kemarin, teman-teman dari Dinas Permukiman, kami juga untuk menginput di bidang sanitasi belum bisa. Tapi kita nanti dalam minggu-minggu ini kita akan kumpulkan teman-teman OPD untuk kita input bersama, biar nanti permasalahan atau yang kita input itu selaras dengan yang di aplikasi Aksara tersebut. Kemudian kemarin juga kita juga mau menanyakan ke tim LCDI terkait nanti perhitungan lahan parkir. Teman-teman di SUB juga kesulitan untuk penentuan parkir tersebut. Terus mungkin solusinya seperti apa dan kategori apa saja yang bisa dihitung oleh teman-teman di SUB nanti di daerah. Kemudian terkait permasalahan yang disebutkan tadi di RPJP teman dari Batu, kita hampir sama, Pak. Jadi kita bagaimana untuk penentuan target yang poin 5 tersebut, mungkin itu bisa dibahas bersama dan jadi oleh kita nanti ke Pamekasan.
Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu lagi, tambah banyak ya. Gimana? Saya minta kesepakatannya. Bertanya dulu semua atau gimana? Sekalian aja, G. Oke, J, monggo, Mbak. Yang depan dulu, nanti dilanjutkan yang belakang ya. J, monggo. Yang tadi nunjuk pertama, G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dina dari DLH Kota Surabaya. Ini mau menanyakan tadi disinggung terkait KLHS ya Bu ya. Bahwa Kota Surabaya sudah validasi KLHS BJPD itu di bulan Desember 2023. Ini kami mohon maaf ini kami kurang tahu bahwa ternyata setelah proses itu masih ada verifikasi tadi disampaikan ya. Ini kami kurang tahu Pak, masih ada tahapan seperti itu. Setelah verifikasi masih ada verifikasi dan evaluasi. Itu mekanisme penyampaiannya bagaimana? Kami melalui Bapeda di kabupaten kota atau langsung ke Bapeda provinsi, dan kelengkapannya apa saja yang disampaikan itu mohon arahan. Terus yang kedua, penyampaian pelaporan GRK tadi disampaikan tanggal 24 Februari maksimal. Ini yang dimaksud penyampaian pelaporan inventarisasi emisi GRK itu yang ada di Aksara ini atau ada ini lain, karena kami selama ini di 2022 kami menghitung emisi GRK melalui aplikasi dari KLHK ScienceSmart. Jadi semua sektor sudah kami input di ScienceSmart, dan kami juga sudah, selain kami input di situ dan sudah dikalkulasi secara default oleh sistemnya, jadi kami tidak tahu misalkan faktor emisi yang dipakai faktor emisi tier berapa, itu juga kami kurang paham karena sudah default di situ, dan itu juga kami sudah tuangkan di dalam suatu buku laporan juga sudah selesai, cuman memang belum kami laporkan ke Bapeda. Itu mungkin mohon juga arahan yang dimaksud laporannya bagaimana. Terus ini untuk tim LCDI juga kami pertanyakan ini. Selama ini kan kami perhitungannya, terutama di sektor energi, ini kami harus di sektor energi karena kami cenderung emisinya akan meningkat kalau data yang diperoleh juga lebih banyak gitu. Jadi karena respon dari pelaku usaha tahun 2023 lebih banyak daripada tahun 2022, jadi data yang masih lebih banyak itu otomatis kita menghitung emisinya jadi lebih tinggi untuk di sektor energi gitu. Padahal sektor energi kan dua ya, industri dan transportasi. Untuk yang di industri itu kami agak lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena data yang masih lebih banyak. Tapi itu kan bukan berarti menunjukkan sebenarnya terjadi emisi yang lebih tinggi, itu juga bukan gitu, karena di sektor-sektor lain juga kami bisa lebih baik, dan di sektor land use itu malah ada nilai minus ya, yang berarti ada serapan karbon karena perhitungan mangrove di kota Surabaya itu ada perubahan lahan yang lebih luas di tahun 2023, jadi bisa minus itu perhitungan emisi karbonnya. Itu sih mungkin ada petunjuk untuk sektor energi ini, dan tadi disampaikan juga untuk pembangkit ya, karena di kota Surabaya itu lebih banyak di sektor energi itu lebih banyak ke pembakaran ya, bukan penghasil energi tapi pembakaran energi. Jadi data yang kami dapatkan karena adalah data konsumsi energinya. Nah itu kalau tadi disampaikan data pembangkit, apa tidak double counting dengan yang dihitung oleh Kementerian ESDM, karena ya ini sepengetahuan kami sih, keterbatasan kemampuan kami itu, kami tahunya baca-bacanya kalau pembangkit itu ada di kewenangan Kementerian ESDM, jadi kabupaten kota itu tidak perlu menghitung lagi. Itu mohon masukan dan arahan. Terima kasih. Matur nuwun. Ada lagi? Monggo Ibu. Terima kasih Bu. Saya Bu Ari dari Kabupaten Probolinggo, DLH.
yang ingin kami tanyakan terkait dengan indikator tadi dari RPJPN maupun RPJD provinsi itu ada 2 untuk presentasi penurunan, yaitu yang kumulatif dan tahunan. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah rapat pembahasan dengan Bapeda, karena kami yang kami tanyakan Bu, kami kan belum mempunyai data. Kalau kita memasukkan terkait dengan data yang kumulatif, karena kita nggak punya baseline datanya. Apakah 2 indikator ini wajib harus diampu oleh kabupaten kota atau kita bisa memilih? Terus terang mungkin kami lebih bisa menyajikan datanya untuk yang tahunan. Itu yang pertama. Jadi apakah harus dua-duanya harus kita ampu atau boleh memilih yang bisa kita menyiapkan datanya. Kemudian tadi juga sama menyambung dengan dari daerah Surabaya, Bu. Selama ini kita juga sudah menghitung pakai aplikasi Senmats. Apakah untuk data ini nanti yang di RPJPD ini harus serentak nasional pakai aksara atau kita bisa menggunakan data Senmats yang setiap tahun kita juga melakukan penghitungan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terakhir ya, monggo. Terima kasih Bu Gun. Dengan Budi Bu dari Bapeda Situbondo. Mungkin beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman. Intinya adalah baseline kita, posisi kita itu di kabupaten kota itu di mana terkait dengan penurunan emisi rumah kaca, lalu kemudian targetnya seperti apa. Nah, jadi kami mohon nanti di akhir acara, kami mohon ada statement dari Bu Kun, ya, kami di kabupaten kota itu harus seperti apa. Kalaupun misalnya kami harus menghitung, kami mohon diberi formula yang sederhana bagaimana cara menghitungnya. Ini penting saya sampaikan Bu Kun, karena kami tahapan ini kan sudah jalan ya Bu ya. Ranwal RPJPD ini kan sudah konsultasikan dengan provinsi dan itu masih kosong posisinya. Nah, nanti ke depan itu seperti apa, kami mohon nanti arahannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan, ini kan 5 ini sasaran visi yang dari RPJPN, lalu kemudian di breakdown ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harus seperti itu Bu? Khususnya yang terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca. Kalaupun misalnya bisa nawar, bisa enggak, itu diwakili dengan IKLH begitu ya. Karena di IKLH itu juga kan ada indeks kualitas udara. Tetapi kalaupun misalnya itu harus dan wajib, ya mohon kami diberi bimbingan terkait dengan penentuan target itu tadi. Kemudian tadi sempat disinggung juga terkait dengan indikator indeks pengelolaan ke hati. Nah, ini apakah juga wajib Bu? Karena memang selama ini kita juga belum pernah melakukan begitu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, nyambung seperti yang tadi disampaikan dari Surabaya, pemahaman kami KLHS itu kita lakukan validasi ke provinsi, hasil validasi dengan DLH provinsi itu yang dijadikan dokumen pendamping pada saat kita konsultasi RPJPD ke provinsi. Nah, tadi disampaikan Bu Kun bahwa tidak cukup di sana, bahkan ada verifikasi dan evaluasi. Nah, kira-kira apa yang harus kami siapkan nih Bu untuk verifikasi maupun evaluasi? Karena yang selama ini kita lakukan itu kan cukup di validasi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan dan tanggapan untuk penutupnya. Ada 10 kalau nggak salah saya catat ya. Monggo saya berikan kesempatan dulu mulai dari Bu Ana, apakah masih ada di ruang Zoom? Coba dicek masih ada ya. Ya, monggo Bu Ana, kalau masih ada teman-teman ini semuanya termasuk kami sebetulnya di provinsi nggih. Apakah kita ini semuanya itu wajib ya mengambil 45 indikator, kemudian mengambil 5 indikator utama dan seterusnya.
kalau boleh milih sebenarnya kita juga enggak mau semuanya Pak. Milih sing ono datane, milih sing gampang gitu ya. Tetapi sekali lagi kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, teman-teman di Bappenas pasti sudah memperhitungkan, mempertimbangkan apakah data-data yang kita punyai baik di provinsi dan kabupaten kota itu bisa mendukung apa-apa yang menjadi target dari pemerintah pusat. Selanjutnya nanti dari LCDI untuk hal-hal teknis mungkin bisa dibantu. Nanti ada juga yang bagian kami di Bapeda Provinsi, mungkin yang Mas Samingan ini juga bukan narasumber sebetulnya ya. Beliau curhat juga ya mewakili panjenengan semua. Monggo Bu Ana, kami berikan kesempatan untuk yang pertama. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Mungkin tadi menyimak beberapa pertanyaan, memang sebenarnya ke kebingungan gitu ya. Pertanyaan yang sama itu muncul dari provinsi-provinsi yang lain juga. Eh, jadi sebenarnya kembali lagi semangat dari SEB, penyelarasan dari RPJPD dan ke RPJMN ini, terutama di level provinsi adalah memang supaya arah pembangunan kita gitu ya itu bisa terukur dan menuju arah yang sama gitu ya. Arah sama, saya balik menuju ke arah yang sama gitu ya dan terukur gitu ya. Kalau seringkali dokumen kita ini nggak boleh kita self reflection gitu ya, berkaca dengan diri sendiri gitu ya. Seringkali hanyalah isinya dokumen-dokumen yang memang sifatnya indikatif gitu, perencanaan indikatif yang tanpa ukuran yang clear gitu, indikator yang clear. Nah, eh, dalam tahapan untuk untuk RPJPN ke RPJPD ini memang eh, yang kita dorong gitu ya untuk menetapkan target adalah di level provinsi, Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Nah, dengan harapan provinsi ini bisa mengkonsolidasikan di dalam lingkup di wilayahnya masing-masing dengan kabupaten kota untuk pencapaian target tersebut. Kalau ditanya apakah diwajibkan gitu ya, diwajibkan untuk kabupaten kota untuk menentukan target. Sebenarnya tidak ada kewajiban secara langsung gitu ya, secara langsung untuk eh, menetapkan targetnya. Namun demikian, karena memang provinsi ini sudah ada target gitu ya, nah makanya diperlukan upaya bersama untuk mendetailkan aksi-aksi yang mendukung target tersebut sehingga clear gitu ya nanti target tersebut di level provinsi ini dicapai dari mana. Nah, kami dorong sebenarnya Ibu target clear. Benar sebenarnya Bu Moderator tadi sampaikan benar sekali di kabupaten kota ini tidak wajib untuk memenuhi semua indikator yang ada 45 indikator. Bisa dipilih sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan data dan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian semangat untuk mendorong untuk pencapaian target itu pasti perlu dilakukan gitu. Nah, kembali lagi ketika dimintanya apakah diperlukan target, tidak perlu, tidak wajib gitu ya. Beberapa daerah, misalnya Provinsi Jawa Tengah, ini juga meminta gitu ya kabupaten kotanya untuk mengeksersis. Namun kemudian dikembalikan untuk kemampuannya. Pastinya ada perlunya pendampingan dari provinsi, kabupaten kota dan sebagainya. Nah, untuk namun demikian hal-hal yang perlu kita dorong adalah misalnya pertama adalah pelaporan ke fungsi di aplikasi Aksara gitu ya untuk pencapaian aksi PRK-nya ini perlu didorong supaya lebih lengkap dan detail gitu ya sehingga nanti menjadi acuan untuk input dari pemerintah provinsi untuk melihat sejauh mana capaian dari penurunan emisi yang kemudian nanti bisa dikuantifikasikan juga untuk intensitas emisi dan bagian dari Green Economy Index sendiri. Nanti akan ditambahkan untuk indikator-indikator lainnya yang sebagai indikator anasirnya dari Green Economy. Nah, salah satunya juga kami mulai dari 2 tahun terakhir mungkin ya, kita juga memfasilitasi apabila memang provinsi menginginkan adanya misalnya dashboard yang
khusus untuk kabupaten kota di bawah provinsi masing-masing. Ini memudahkan untuk melihat sejauh mana nanti apakah provinsi melakukan monitoring dan pengendalian dari pelaksanaan dari rendah karbon di tingkat kabupaten kota. Nah, untuk green economy sendiri, mungkin ini juga kami sampaikan kepada provinsi, kami sedang mencoba mengembangkan pelaporan menggunakan aplikasi Aksara gitu ya, untuk dapat Bapak Ibu sekalian di provinsi tinggal menginputkan datanya sebagaimana sekarang kita lakukan untuk PRK gitu ya, sehingga nanti akan tergenerate berapa indeks yang dicapai. Semoga dengan demikian bisa memudahkan. Pastinya proses tersebut tidak instan, kita akan perlu berproses ke depannya dan nanti akan ada semacam sosialisasi atau diseminasi tools-tools yang kita kembangkan supaya dapat memudahkan daerah untuk melaporkan gitu ya, melaporkan capaiannya sehingga nanti secara online bisa kita lihat bersama. Mohon maaf juga agak sedikit disclaimer gitu ya, Aksara sedang dalam proses perbaikan gitu beberapa waktu terakhir karena kami mendapat cukup beberapa kali serangan gitu ya. Serangan malware gitu ya di aplikasi kami sehingga beberapa kali memang agak bermasalah tapi kami upayakan ini bisa terus aplikasi ini masih akan available online 24 jam ya 24/7 gitu ya untuk Bapak Ibu akses. Nah, kaitannya dengan misalnya tadi beberapa yang disampaikan apakah misalnya nanti input dari Bapak Ibu yang lakukan di aplikasi SRN ataupun SIPSN gitu ya bisa dimanfaatkan sangat memungkinkan Ibu untuk pertama yang Bapak SPSN datanya bisa ditarik gitu ya ada Mbak Isyah gini juga nanti bisa detailkan gitu ya bisa ditarik secara kontinu untuk diupdate supaya dimanfaatkan untuk pelaporan. Sedangkan untuk SRN memang sedang dalam proses pengembangan proses koordinasi untuk integrasi sistem gitu ya. Namun demikian saya tidak bisa menjanjikan dalam waktu dekat gitu ya. Ini proses sedang dijajaki apakah memungkinkan terus nitty-gritty-nya untuk detail-detail untuk secara teknis by sistem itu perlu dibangun seperti halnya kita bangun untuk Aksara dan SIPSN. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu mungkin juga dalam waktu dekat kami sedang merencanakan untuk juga melakukan sosialisasi secara lebih luas terkait dengan keselarasan indikator RPJPD dan RPJPN gitu ya sehingga pertanyaan-pertanyaan sama bisa didapatkan jawabannya secara lebih lebih lengkap gitu dalam nanti forum tersebut. Demikian kami sampaikan mungkin Mas Siham, Mbak Aisyah jika ingin menyampaikan untuk lebih detailnya ya tadi sampaikan secara sektor pertanyaan-pertanyaan dipersilakan. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Ana. Rada lega nggih. Pak Budi ya. Jadi secara lisan Bu Ana sampaikan tidak wajib, tidak semua, tapi kalau bisa monggo. Untuk yang teknis monggo Mbak Novi, Mbak Aisyah, Mas Jian. Aku dulu kali ya. Ya, saya mau jawab pertanyaan yang tadi beberapa hal mengenai ini ya limbah ternak ya tadi dari Kabupaten Bondowoso. Iya Pak, karena memang kalau untuk limbah ternak kegiatannya masih kegiatan inti saja. Kalau pendukungnya bisa dicatat aja Pak kegiatan pendukungnya apa gitu. Dimasukkan saja ke kalau seandainya nggak ada bisa di kegiatan lain. Jadi tetap saja meskipun kegiatannya pendukung tapi bisa dilaporkan. Terus yang kedua tadi menambahkan sedikit mengenai dengan aplikasi ScienceSmart. Ada dua sebenarnya yang memang dikembangkan oleh KLHK. Jadi tadi Mbak Ana memang rencananya kita mau integrasi gitu ya antara ScienceSmart dengan Aksara. Kalau ScienceSmart memang ScienceSmart itu sifatnya memang
emisi aktual atau inventarisasi emisi. Atau inventarisasi emisi. Jadi sehingga kalau seandainya banyak yang melaporkan pasti emisinya jauh lebih banyak karena itu emisi yang dihasilkan oleh Sciencemart. Sedangkan kalau di KLHK ada aplikasi namanya SRN. Jadi SRN itu sebenarnya wadah sama pelaporan juga, tapi sifatnya untuk verifikasi emisi. Nah, itu sih yang untuk tadi pertanyaan kedua juga mengenai pembangkit dari Kota Surabaya. Eh, untuk konsep emisi sekarang adalah konsepnya bersifatnya teritorial, Bu. Jadi nanti kami juga akan meminta pemerintah pusat untuk bisa melaporkan capaian emisinya di wilayah tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu mungkin nanti tidak hanya melaporkan sifatnya hanya kewenangan Bapak dan Ibu. Jadi kewenangan yang dari pusat juga bisa Bapak Ibu laporkan karena kan memang nanti kita akan Bapak Ibu bisa mengisikan di anggarannya tersebut. Itu mungkin secara teknis nanti ada Mas Siham dan Mbak Isya yang akan bantu menjawab. Baik, izin menambahkan tadi ada beberapa pertanyaan gitu ya yang terkait mungkin dari integrasi data SIPSN ke dalam Aksara. Saat ini masih dalam proses validasi dari tim KLHK. Jadi kami baru bisa mengambil atau mengintegrasikan data yang sudah divalidasi oleh KLHK itu sendiri. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menginputkan data secara manual 4 langkah seperti itu. Nanti jika sudah ada data SIPSN yang terbaru yang tahun 2023 nanti Bapak Ibu bisa klaim kembali seperti itu. Jadi memang ini agar data-datanya yang sudah masuk dan yang bisa diklaim oleh Bapak Ibu ini memang sudah divalidasi oleh KLHK. Jadi tadi ada permasalahan juga mengapa tidak bisa diedit, tidak bisa diubah gitu ya data yang sudah ada di SIPSN untuk bisa diklaim di dalam Aksara. Ini karena data tersebut sudah divalidasi oleh KLHK sehingga ketika Bapak Ibu ingin mengedit, kami harus mengembalikan kembali ke KLHK untuk bisa divalidasi oleh mereka. Mereka memiliki sistem validasi sendiri kalau nggak salah menggunakan neraca massa gitu ya, yang mana harus 100% gitu angka yang sudah dilaporkan di dalam SIPSN ini. Sehingga ketika kita sudah ambil ke dalam platform Aksara ini untuk bisa menjadi aksi PRK gitu ya, sebenarnya kami fasilitasi untuk bisa mengedit, namun harus ada catatan sehingga nanti agar data di SIPSN dan dalam Aksara yang Bapak Ibu klaim ini tetap satu data terintegrasi dan tidak ada perbedaan data sehingga seperti itu. Jadi apabila memang tidak bisa diedit, sebenarnya kita fasilitasi namun harus ada alasannya seperti apa dan akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan recheck kembali ke tim KLHK. Dan harapannya untuk Bapak Ibu sebagai penginput data di SIPSN ini bisa data yang sebenar-benarnya gitu ya sehingga tidak ada perubahan kembali gitu data-datanya seperti itu. Dan ini untuk perbedaannya gitu ya data SIPSN yang kita ambil untuk menjadi data aksi PRK di sektor pengelolaan limbah ini karena sudah Bapak Ibu DLH sendiri yang menginputkan, kemudian sudah divalidasi oleh KLHK, harapannya ketika Bapak Ibu klaim, Bapeda ini sebagai pemberitahuan gitu ya, bahwa DLH atau Pokja Limbah di Kota Kabupaten Bapak Ibu ingin mengklaim data SIPSN ini ke dalam Aksara. Seperti itu. Jadi hanya sebagai for your information seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk proses validasi lagi mungkin Bapak Ibu dari Bapeda tinggal mengetahui gitu ya bahwa data itu data tersebut diklaim oleh Bapak Ibu. Kemudian tadi terkait tadi dari Bulia Probolinggo gitu ya, ada logo perbedaan logo kota Probolinggo
yang dicantumkan adalah kabupaten. Terima kasih, nanti akan kami rubah Bu untuk logonya. Terima kasih. Mungkin ada kesalahan dari kami juga, nanti akan kami perbaiki. Kemudian tadi ada permasalahan terkait kenapa banyak aksi yang tidak bisa difinalkan gitu ya. Data-data ini karena prosedur validasi Bapak Ibu, validasi ini yang aksi yang telah Bapak Ibu inputkan gitu ya akan divalidasi oleh Bapeda Kota Kabupaten, Provinsi dan juga Sekran gitu ya. Mungkin belum final karena belum ketiga validator ini melakukan validasi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan kami juga, bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu juga untuk bisa rajin melihat aksara, untuk bisa lebih rajin mengvalidasi gitu ya, baik dari Bapeda, kota, kabupaten maupun provinsi untuk bisa membantu memfinalkan aksi-aksi yang telah Bapak Ibu inputkan seperti itu. Kemudian tadi ada beberapa hal lagi tadi terkait Science Smart dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana dan Mbak Novi gitu ya, perbedaannya apa gitu ya. Untuk Science Smart terkait inventarisasi Bapak Ibu, untuk aksara ini pelaporan aksi pembangunan rendah karbon atau biasa dibilang mitigasi gitu ya, aksi yang telah Bapak Ibu lakukan untuk mengurangi emisi yang dilakukan dengan kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk pemilihan indikator tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana gitu ya, untuk kota kabupaten dapat memilih sesuai dengan karakteristik masing-masing gitu ya, indikator mana yang akan dipilih sebagai visi misi ke depannya gitu ya. Nanti mungkin dapat diperjelas lagi terkait penentuan target dan baseline-nya melalui Mas Ilham gitu ya, metodenya seperti apa. Mungkin itu saja. Mungkin saya coba menanggapi terkait tadi ya, kami sudah catat dan digarisbawahi lagi, tentunya kita perlu alat bantu ya untuk menghitung estimasi atau angka yang dipasang target. Satu kami catat, kedua kami juga catat dan mungkin akan kita ya bahasa sekarang kita gaskan ya, karena saya ambil WA juga dengan Bu Ana dan di sini Bu terkait ada kata-kata minggu ini ditunggu, wah itu kami tulis dan kita upayakan akan coba rumuskan ya sebuah alat bantu, tapi dari sisi Bappenas Bapak Ibu ya. Untuk sehingga kita tadi dari catatan banyak UPD dan juga perwakilan kabupaten kota, ya kita perlu adanya angka baseline dan juga tadi setidaknya ada tiga angka yang bisa kita kalkulasi, yaitu untuk baseline, distribusi as usual, dan juga moderat dan ambisius. Kemudian kami juga catat terkait untuk kondisi kabupaten kota ya, bagaimana jika belum ada datanya, ada tidak. Sebenarnya jika nanti indikator ingin diakomodir, ini sementara baru gagasan dari kami ya. Jika indikator yang diakomodir tapi kita belum siap mendata, tentunya dari pemodelan ad hoc ya sisi Bappenas, kita sebenarnya sudah ada angka-angka estimasi tiap tahun ya yang bisa menjadi baseline atau angka keadaan di mana tanpa ada yang intervensi kebijakan. Nah itu nanti tentunya bisa kita manfaat sebagai tadi nilai atau target estimasi. Tadi ada sedikit catatan juga bahwa perlu nanti ya, mungkin spesifiknya Bu belum bisa kami detailkan, tapi perlu kita uraikan juga di dalam tidak hanya memunculkan nilai atau angka, tapi kita mungkin juga perlu ada keterangan justifikasi ya dari angka tersebut. Kalau memang itu sebuah estimasinya dalam asumsi apa, termasuk mungkin kalau dengan pemblokan apa, karena kami tangkap tadi penting sekali untuk diserap ke pemerintah provinsi dan daerah bagian dari dokumen perencanaan. Di alat bantu formula, kemudian ada 3 skenario, kemudian angka yang mungkin karena ada urgensi atau mungkin kemarin tadi kita diskusi singkat
Mungkin angka yang bisa kita keluarkan atau kita hitung angka estimasi. Dan angka estimasi ini sifatnya reduksionis, Bapak Ibu. Maksudnya reduksionis adalah akurasinya itu mempertimbangkan hal-hal yang makro saja, tidak spesifik, bukan dari kajian teknis dalam menetapkan target. Tentunya dengan adanya nilai angka, tadi diskusi singkat sekalian sharing apa yang ada di layar kami di tim. Ini sebagai dorongan bagi kami, tidak hanya mengeluarkan angka, juga tetap perlu diinformasikan formula dan juga asumsinya. Mungkin nanti kita belum tahu apakah perlu ada formula, karena estimasi dari pemodelan ini kalau di dalam formula itu agak kompleks.